Subscribe dulu ya. Rapid test. Rapid test itu apa, Dok? Efektif enggak? Rapid itu kan cepat. Tes. Jadi tes cepat. Rapid test itu tes cepat untuk menentukan COVID-19. Tapi karena tesnya cepat, namanya juga segala sesuatu yang buru-buru itu sebetulnya kurang maksimal. Rapid test itu kan ada dua nih, rapid test antibody dan rapid test antigen. Kalau rapid test antibody itu antibody kita ambil darah kemudian taruh kayak alat test pack gitu ya. Dilihat antibody itu ada dua, IgG dan IgM. Kalau IgG itu adalah antibody yang berjalannya sudah kronis, biasanya munculnya 3 minggu setelah paparan infeksi dan biasanya virusnya udah nggak ada di badan, jadi kayak cuman sisa-sisa aja. Kalau IgM itu imunoglobulin M, dia muncul di fase akut, biasanya di 7 hari pertama. Tapi juga belum tentu, bisa aja munculnya di 10 hari pertama. Kadang juga antibody nggak muncul pada orang-orang yang memiliki kelemahan imun, seperti ada penyakit autoimun kayak lupus, kemudian orang-orang yang di kemoterapi seperti pasien-pasien kanker, kemudian orang-orang yang punya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, itu bisa saja di rapid hasilnya negatif terus atau non reaktif terus karena antibodinya emang nggak bereaksi gitu. Nah, kemudian tadi ada juga rapid test yang jenis antigen. Kalau antigen itu yang dicari adalah swab di orofaring dan nasofaring, kemudian hasil swabnya itu ditaruh di alat rapid testnya kayak test pack juga. Cuma juga sama aja nggak seefektif itu, karena ini efektifnya tuh malah justru ketika awal-awal muncul antigen itu di 4 hari sampai 5 hari pertama ya. Karena antigen itu kan adalah suatu protein yang diciptakan ketika virus masuk tapi belum dilawan sama antibodi. Jadi ketika antibodi belum muncul, antigen ini dulu yang muncul gitu. Tapi kan setiap orang antibodinya munculnya beda-beda toh. Tes antigen itu juga nggak bisa menegakkan diagnosis COVID-19. Yang paling efektif adalah, dan memang gold standard atau standar baku emasnya dari penegakan diagnosis COVID-19 adalah dengan tes PCR swab. Kalau misalnya orang itu kontak dengan pasien COVID-19 yang positif, kemudian orang itu dicek swab tenggoroknya dan ternyata hasilnya negatif. Kenapa? Karena memang hasil positifnya itu hanya bisa 60%. 40%-nya itu bisa false negatif atau negatif palsu. Tapi karena dia sudah kontak erat dengan pasien COVID-19 positif, sebaiknya tetap isolasi mandiri 14 hari. Karena tubuh itu perlu waktu untuk beristirahat. Isolasi mandiri 14 hari otomatis kita membuat tubuh kita beristirahat, sistem kekebalan tubuh kita lebih berkonsentrasi untuk memulihkan kondisi. Tapi kalau misalnya nih teman sekantornya itu swab positif, kemudian dia takut banget karena itu teman sekantor dan memang mejanya samping-sampingan, akhirnya dia cek COVID swab PCR, ternyata hasilnya negatif, terus lega, akhirnya tetap kayak happy, terus nggak isolasi mandiri, terus dia tetap kerja di kantornya itu padahal masih ada melayang-layang di udara si virus novel coronavirus ini. Hati-hati, dia bisa aja kepajan virus ini gitu, apalagi dia malah nggak jadi isolasi mandiri, kekebalan tubuhnya nggak jadi istirahat, ya dia lebih mudah terkena sakit COVID-19. Jadi kunci dari isolasi mandiri itu adalah yang pertama, tidak harus hasil swab positif. Apabila memang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 positif, maka tetap disarankan isolasi mandiri. Karena fungsi dari isolasi mandiri itu adalah untuk melindungi tubuh kita, mengistirahatkan tubuh kita, dan membuat kekebalan tubuh kita berkonsentrasi untuk melawan virus novel coronavirus. Ada beberapa faktor risiko yang memperberat kondisi COVID-19 sehingga bisa kecenderungan untuk memiliki gejala yang berat. Yang pertama, indeks massa tubuhnya di atas 23. Cara menghitung indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Idealnya kan memang 20 sampai 25, tapi ternyata di atas 23 aja itu faktor risiko perburukan kalau orang itu terkena COVID-19. Jenis kelamin laki-laki, ternyata chance laki-laki untuk mengalami perburukan COVID-19 itu lebih besar daripada perempuan. Yang ketiga, merokok.
jelas dong ketika merokok kita sebetulnya membuat saluran nafas itu inflamasi peradangan. Kemudian yang keempat, adanya komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta yang memang ada dibawa oleh seseorang. Nah, komorbid utama yang paling menyebabkan keparahan COVID-19 itu yang pertama adalah hipertensi atau darah tinggi. Kemudian yang kedua ada penyakit paru seperti asma, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Jadi PPOK itu kayak asma tapi biasanya didapatkan ketika seseorang merokok yang sudah menahun, seperti udah 40 tahun ngerokok kayak gitu. Kemudian bekas TBC atau plek paru. Kemudian penyakit komorbid selanjutnya diabetes mellitus, gagal ginjal, dan jantung. Ini pertanyaan yang bagus ya, kenapa kok nakes yang meninggal kebanyakan malahan para nakes yang bukan bekerja di tempat yang rumah sakit rujukan COVID-19. Ini yang perlu dicermati ya, bahwa angka kematian nakes di rumah sakit rujukan COVID-19 itu masih 0. Dia memiliki jam kerja separuh dari rumah sakit yang non-COVID. Artinya apa? Perawat itu hanya boleh jaga itu maksimal 3 jam untuk setiap shift 8 jam ya. Kalau pada rumah sakit non-COVID kan menerapkan shiftnya itu per 8 jam. Kalau pada rumah sakit rujukan COVID itu per shiftnya 3 jam. Kemudian wajib istirahat 1 jam itu untuk mandi-mandi dan makan. Kemudian nanti bergantian dengan perawat yang lain. 3 jam itu full hazmat ya kan. Hazmat tuh panas banget ya, udah kayak sauna. Terus semua udah kayak ngerekep banget lah. Terus dehidrasi karena buat minum aja nggak bisa. Buat pipis aja ditahan-tahan. Kalau di atas 3 jam pakai hazmat memang bakal menciptakan kelelahan. Itu yang diterapkan di rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah sakit non rujukan COVID-19 yang bukan rujukan tidak menerapkan ini. Jadi jam kerja tetap 8 jam bahkan lebih karena misalnya temennya telat datang curhat. Atau misalnya memang kita belum selesai menangani pasien yang kita pegang. Jadi yang harusnya 8 jam jadi 10 jam. Tiap jaga itu ada satu tim yang berisi dari 3 orang. Jadi udah kerjanya cuma 3 jam, terus ada 3 orang lainnya yang saling membackup. Kalau viral load itu ditekan serendah mungkin di rumah sakit rujukan COVID. Caranya gimana? Jadi yang pertama memang cuma 3 jam kerjanya. Ruangan itu dimanipulasi sedemikian rupa untuk bertekanan negatif dan memiliki ventilasi yang memang menyedot virus-virus di situ untuk keluar. Jadi ada saluran yang bagus gitu. Tekanan negatif itu adalah kalau misalnya suatu tekanan negatif, otomatis angin dari luar kan ketariknya ke tempat yang bertekanan negatif itu kan. Nah, prinsip dari ruang rawat di rumah sakit rujukan COVID-19 berikut dengan ruang IBS atau ruang operasinya itu adalah ruang yang bertekanan negatif. Jadi ruangannya itu kalau kita masuk rasanya udaranya tuh ke situ semua gitu karena tekanannya negatif. Itu yang memang dianjurkan gitu. Tapi setiap pekerjaan memang memiliki resiko. Ditambah lagi mau itu rumah sakit rujukan atau bukan, sekarang COVID-19 itu sudah menyebar di mana-mana. Virusnya itu sudah berterbangan di udara. Ya tadi ya dihafalin aja kenapa kok berterbangan di udara tapi saya nggak kena. Ya karena viral load-nya belum mencapai 1000. Untuk menciptakan infeksi itu membutuhkan 1000 partikel virus. Sudah cukup banyak ya dari saya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar kesehatan, pengen bahas ini dok, bolehlah langsung aja sih di kolom komentar YouTube channel ini, atau bisa follow di Instagram saya, kita DM-an bisa. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman gak lelah, gak letih untuk tetap pakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Dadah.